Acara selanjutnya yakni sambutan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqan 2 Jember yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zaini Dahlan SPD. Kepada yang kami muliakan Ustadz Ahmad Zaini Dahlan SPD, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, jajaran pemerintahan, wabil khusus datang ayahanda Abah Untung Matrailan Umi Astuti Misdar selaku pendiri Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqan 2 Curah Malang Jember, yang kami muliakan Romo Yai Zainal Arifin beserta Ibu Nyai Miftahul Khairiyah, ingkang kula hormati Romo Yai Ainul Yakin lan Ibu Nyai Nur Khalidah, yang kami muliakan Al Habib Umar bin Soleh Al Hamid, yang kami muliakan Al-Habib Fahmi bin Muhsin Al-Aidrus, yang kami muliakan Romo Yai Khairizat Maddah beserta Ibu Nyai Ulin Ni'mah, yang kami muliakan Romo Yai Nurus Soleh Amin, yang kami muliakan Romo Yai Hasan Qaim, yang kami muliakan Romo Yai Muhyiddin, yang kami muliakan Romo Yai Abdul Hafid beserta ibu, yang kami muliai Al-Ustadz Habibul Mustafa, yang kami muliakan seluruh jajaran masyayikh, jajaran Gawagis lan Nawaning, serta para hadirin hadirat yang kami hormati. Kami di sini mewakili dari orang tua. Kemarin sempat dibisiki sama orang tua, khususnya sama Umi dan ayah, untuk sambutan di depan umum beliau itu demam panggung. Kalau pegang mic adanya gemetaran. Sebenarnya kula nggih, tapi masya Allah tugas seorang anak sami'na wa ata'na, insya Allah siap untuk melaksanakan tugas dari kedua orang tua. Jadi kami di sini mewakili dari kedua orang tua saya, di mana ayah kula yang berada di samping Romo Yai Zainal Arifin dan Umi kula yang duduk di depan. Mohon maaf sebelumnya kepada seluruh hadirin, tak sopan kiranya kula berada di depan panjenengan dan di depan guru-guru kula sedaya. Tak banyak yang kula sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada guru-guru semuanya, Romo Yai Zainal Arifin. Berkat ridho beliau, berkat ridho sedaya guru-guru kula, saya nggak sampai berpikir kenapa Allah memberikan takdir yang sangat besar sampai saat ini. Ini tak lain karena ridho seorang guru. Barokah ilmu didapat karena beliau. Kita seorang santri itu manut terhadap perintah guru.
tak ada yang lain. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, tidak terlahir dari keluarga yang punya jabatan seorang kiai. Saya bukan terlahir dari orang-orang yang termasuk kaya raya dengan harta. Saya tidak terlahir dengan golongan keluarga yang punya jabatan tinggi. Tapi Masya Allah, takdir Allah itu sangat mulia. Sampai detik ini kalau diberikan amanah yang amat sangat besar, yakni mendidik putra-putri panjenengan, menjadi jembatan putra-putri panjenengan sehingga bisa menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini, khususnya kepada para peserta wisudawan wisudawati, Allah senantiasa jaga hatinya untuk istiqomah dalam menjaga hafalan Al-Quran. Yang pertama yang perlu kami sampaikan yakni ucapan terima kasih yang sangat-sangat besar kepada para semua hadirin, kepada semua guru, kepada semua kiai, kepada semua ustadz, kepada semua wali santri wisuda, wali santri alumni ataupun wali santri yang aktif. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia, kepada jajaran pengurus, kepada jajaran asatid wal asatidah, dan semua kalangan yang membantu mensukseskan acara wisuda kedua Hafidh-Hafidhah 30 juz di hari ini. Kami hanya bisa membalas jazakumullah khairan jaza. Kedua kalinya permohon maaf kami mewakili dari segenap panitia. Mohon maaf bila mana dari sambutan, tempat, dan hidangan yang kami berikan pada para hadirin sekalian kurang berkenan di hati, khususnya ketika penyambutan tamu dari para santri dan dari para panitia dengan kategori VIP, VVIP, wali santri wisuda dan yang lain. Tadi saya dapat laporan masih kewalahan karena tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini jauh lebih banyak daripada jumlah yang kami rencanakan. Alhamdulillah di acara wisuda yang kemarin rencana panitia itu menyediakan 700 kursi, ternyata yang hadir 1000 lebih. Dan hari ini insya Allah lebih, kiranya sampai 300 hadirin yang datang pada hari ini. Masya Allah, ini tak semua tidak akan pernah sukses tanpa dukungan panjenengan sedoyo, para panitia, para masyarakat, para wali santri, para donatur, para jajaran pemerintahan dan Ramil, Muspika dan Babinsa dan segenap pemerintahan yang lain, khususnya kepada Kepala Desa Curah Malang yang senantiasa memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya acara wisuda Hafidh-Hafidhah di Pondok Pesantren Al-Itqan Curah Malang. Para hadirin yang kami hormati, para peserta wisuda ini jumlahnya ada 30, di mana 19 wisudawati dan 11 wisudawan. Sebenarnya ada 33 peserta. Satu peserta perempuan mengundurkan diri, yang kedua peserta wisudawati insya Allah akan mengikuti wisuda yang akan datang. Dalam program wisuda di Pondok Pesantren Al-Itqan direncanakan 2 tahun sekali, di mana wisudawan yang pertama dilaksanakan tahun 2021, mohon maaf, tahun 2021, di mana wisudawan pertama itu kurang lebih ada 56 peserta. Dan untuk wisuda yang ketiga besok, kemarin sempat saya data, kurang lebih ada 43 santri yang sudah mendaftar. 43 santri yang mendaftar, ada yang usia 2 MI yang mendaftar dengan lantang dan percaya diri. Ketika saya tanya, ayo siapa yang daftar, ngacung semuanya. Salah satunya Mas Akmal itu daftar, dan Mas Alan putranya Pak Usnan yang masih kelas 2 MI itu dengan percaya diri dan penuh keyakinan ikut ngacung. Dan ada juga santri putri yang masih kelas 2 MI juga yang bersedia untuk mengikuti wisuda yang akan datang.
para hadirin yang berbahagia, di Pondok Pesantren Al-Itqan 2 Curah Malang ini menerapkan 2 program. Yang pertama, program dari Al-Itqan Pusat yang langsung diasuh oleh Romo Yai Zainal Arifin, dan alhamdulillah saya berada di Pondok Pesantren Al-Itqan Pusat kurang lebih 6 tahun dan masih babat waktu itu. Dan saya masih ingat ketika santri kurang lebih 30 dan kamarnya itu tidak pakai gedung Bapak Ibu. Kamarnya tidak pakai gedung, tidak pakai tembok, melainkan memakai apa nggih, anyaman bambu. Masya Allah, kalau saya masih ingat itu pas tidur kriek angin rodok goyang. Dan sampai ya Zainal Arifin itu dawuh, wis nek pengen mondok iki tak kek dhuwit sampean banguno, motong pring sendiri, buat kamar sendiri. Jadi waktunya ngaji ketok-ketok pring, apa namanya, masai kayu, palu. Jadi alhamdulillah mondok sekaligus tukang, mondok sekaligus nukang. Karena dulu masih babat di Pondok Pesantren Al-Itqan Pusat, dan alhamdulillah di wisuda yang kedua ini beliau Al-Mukarram Yai Zainal Arifin rawuh, dan masya Allah kula kangen sebenarnya. Dan kalau masih ingat dawahnya Romo Yai Zainal Arifin ketika acara wisuda kemarin di Jombang, kesuksesan sebuah pesantren bukan terlihat dari jumlah banyaknya santri, tapi kesuksesan sebuah pesantren dilihat dari seberapa manfaat santri tersebut di masyarakatnya masing-masing. Dan mudah-mudahan dari dawuhnya beliau, saya termasuk dan tergolong sebagai santrinya dan diakui santrinya sampai yaumul qiyamah. Mohon ridhonya Yai. Kemudian mengenai tentang program yang lain, kami mengambil metode yang disampaikan oleh Romo Yai Ainul Yakin, dan sekarang beliau menitipkan salam kepada para hadirin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada acara di Surabaya. Setelah sambutan tadi beliau langsung kundur dan lanjut ke acara selanjutnya di Surabaya. Kemudian salam dari Habib Fahmi, beliau juga tidak bisa hadir karena ada acara di Batu Urip. Termasuk juga salam dari Romo Yai Abdul Hamid Faruk, beliau tidak bisa hadir. Dan termasuk juga Insinyur Haji Hendi Siswanto, sekarang bertepatan 2 acara sekaligus di Jember, dan insya Allah nanti akan diwakili oleh Bapak Camat Rambi Puji, ini Bapak Farid Wajidi. Dari 30 santri ada 1 santri yang sudah menyelesaikan tasmi 30 juz, yakni Ananda Salsabila Zagatul Aini, putri dari Bapak Saiful Samsudin Nogosari, di mana melaksanakan tasmi 30 juz dari Sabtu sore hingga Minggu sore dalam 1 kali dudukan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyusul, dan teman-teman santri yang lain yang tidak mengikuti wisuda selanjutnya bisa mengikuti wisuda dan menyusul Mbak Bila untuk tasmi 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak hadirin hadirat yang kami muliakan, yang perlu kami sampaikan juga mengenai tentang program tahajud dan duha dan muraqabah. Ini adalah program yang masih belum populer di Kabupaten Jember. Alhamdulillah sampai saat ini Al-Itqan membawai 17 pesantren tahfidz di daerah Jember, yakni tentang program muraqabah. Di daerah Jember sendiri khususnya pesantren-pesantren tahfidz ini program muraqabah dan tasmi sekaligus tahajud dan duha makro setengah juz ini masih asing. Dan alhamdulillah sampai saat ini 17 pesantren ini terus kami koordinir dalam menerapkan program yang kami ambil dari pesantren Jombang, yakni pesantren Hamalatul Quran dan pesantren Al-Itqan Jombang. Ini adalah bentuk kami sebagai santri beliau untuk mengucapkan terima kasih, rasa terima kasih kami sebagai santri, yakni apa? Meneruskan perjuangan beliau di rumahnya masing-masing. Dan kami yakin semua santri yang senantiasa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran dan senantiasa
manut dalam dawuhnya guru, insya Allah suatu saat nanti akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah ragu, kita terlahir dari orang yang biasa, tapi bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena perbuatan kita ketika menuntut ilmu ini dibiasakan untuk menjadi luar biasa. Jadi jangan sampai minder. Saya bukan anaknya kiai, saya bukan anaknya pejabat, saya bukan anaknya orang kaya. Apakah saya bisa punya jabatan? Sangat bisa. Dalam satu syarat, istiqomah dalam hafalan Quran, menjaga hafalan Quran, dan perilaku setiap harinya senantiasa dengan iringan ayat-ayat Al-Quran. Yang lain, masalah jabatan atau cita-cita secara formal itu nanti akan menyusul. Ketika kita memuliakan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memuliakan kita. Ini beberapa bukti sudah saya rasakan, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya ingin menyombongkan diri, tidak. Tapi adalah bentuk dari kekuasaan Allah yang diberikan kepada kami, yang diberikan kepada Pondok Pesantren Al-Itqon. Ini sangat luar biasa. Andaikan diucapkan dengan kata-kata kami tidak bisa, karena sangat-sangat besar. Kemudian kemarin dari santri-santri Al-Itqon di Curah Malang menanyakan, setelah wisuda apakah ada liburan? Kemarin banyak yang tanya, wali santri juga banyak yang tanya, apakah ada liburan? Soalnya wisuda yang kemarin itu ada liburan ya? Ada, tapi sebentar nih. Kira-kira pengen lama atau sebentar? Kok ngaji HP-an kok? Alhamdulillah. Jadi sudah diputuskan oleh pengurus untuk liburan santri dimulai dari tanggal 17 September hari ini sampai tanggal 25 September hari Senin sore, yakni tanggal hari Senin sore 25 September atau 10 Rabiul Awal. Jadi mulai nanti malam bisa istirahat terlebih dahulu, tapi dengan syarat para santri yang akan pulang ataupun kembali ke rumahnya masing-masing harus mengisi buku perizinan pulang. Liburan ini dikhususkan untuk santri yang wilayah Jember mawon. Untuk santri yang luar Jawa mungkin cukup istirahat di pondok. Oke, santri yang dari Riau, santri dari Kalimantan, santri dari Lampung cukup istirahat di pondok saja. Karena ketika pulang di sana otomatis memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena 9 hari ini waktu yang dekat. Oke. Kalau yang deket-deket Curah Lili, Gumular, Nogosari ya, kalau nggak pulang nggak apa-apa sudah. Kalau pulang ya alhamdulillah, terserah pun. Yang penting bisa istirahat setelah wisuda. Kemudian yang paling terakhir yang kami sampaikan mengenai tentang salam dari jajaran panitia dan pengurus yayasan. Di tanggal 6 Oktober 2023 bertepatan dengan hari Jumat, insya Allah akan diadakan ziarah Wali 8 dan Jogja. Jadi ini pengadaan ziarah Wali 8 dan Jogja dilaksanakan secara umum, baik itu wali santri, masyarakat ataupun sanak famili dari para santri sekalian. Insya Allah dilaksanakan tanggal 6 Oktober sampai 9 Oktober, 4 hari 4 malam kurang lebihnya. Jadi salam dari panitia, mungkin dari para hadirin yang datang pada hari ini berkenan untuk mengikuti bisa langsung nanti menghubungi panitia yang telah kami sebarkan brosurnya di souvenir amplop di tangan para hadirin masing-masing. Selanjutnya mengenai tentang peserta wisudawan terbaik, nanti akan diumumkan dan diberikan sedikit hadiah dari panitia wisuda. Kategori yang disampaikan, kategori yang kita ambil untuk peserta terbaik, yakni 1, bukan dia yang lancar hafalannya, bukan dia yang pinter dalam belajarnya, bukan. Tapi yang saya ambil apa? Dari keistiqomahan menjaga hafalan, keistiqomahan menjaga setoran, dan selanjutnya yang paling utama adalah apa? Santri terbaik dari segi kesopanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya wali santri wisudawan, mungkin bila mana putra atau putri panjenengan tidak terpilih menjadi wisudawan terbaik,
tapi insya Allah tetap terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri-santri yang tidak terpilih jangan sedih ya, jangan nangis, nanti takutnya malah nangis. Macae apik. Sudah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dari kami saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.